Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jadi, baru-baru ini muncullah usulan satu orang, satu akun per media sosial. Jadi, pemirsa, usulan ini disampaikan Valen oleh Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi. Nah, pemirsa, pada pekan lalu ia mengusulkan agar satu orang hanya punya satu akun di tiap platform media sosial. Ide ini diajukannya untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu. Menurutnya, usulan ini bukan untuk membatasi demokrasi. Pemirsa, dirinya mencontohkan masyarakat bisa punya satu akun Instagram, satu akun TikTok, satu akun Facebook, satu akun WhatsApp, dan satu akun media sosial lainnya. Satu orang tidak bisa memiliki dua akun Instagram atau dua akun TikTok dan seterusnya. Sementara usulan tersebut pernah disampaikan juga oleh anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh pada bulan Juli lalu. Oleh menilai perlu ada pembatasan terhadap penggunaan double account atau akun ganda. Menurutnya banyak akun-akun tersebut digunakan untuk provokasi, penyebaran kebohongan, bahkan penghasutan. Karena memang ada situasi boleh hanya satu akun asli saja, tidak boleh satu orang memiliki akun ganda, baik perusahaan, lembaga maupun personal. Karena satu-satunya cara itulah yang bisa menghandle berbagai ilegal konten-konten. Karena kebanyakan ilegal konten lah yang memproduksi hal-hal yang bersifat negatif. Maka oleh sebab itu mohon disampaikan kepada kami, apakah Bapak Ibu semua, jikalau misalkan akun ganda ini dilarang sama sekali, apakah keberatan ataupun tidak? Pemirsa, ide anggota DPR soal satu orang hanya boleh memiliki satu akun media sosial menjadi perbincangan di ruang publik. Nah, apa yang jadi urgensi usulan ini? Kemudian nanti bagaimana mengimplementasikannya? Apa pula dampaknya? Hari ini akan kami hadirkan ulasannya untuk Anda pemirsa dengan anggota Komisi 1 DPR RI Juniko BP Siahaan dan juga ada pengamat media sosial Enda Nasution. Mas Diko, selamat pagi. Mas Enda, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Saya mau ke Mas Diko terlebih dahulu. Mas Diko, apakah menurut Anda dengan adanya rencana seperti ini, itu tidak akan membatasi yang namanya kebebasan berekspresi di ruang digital? Karena ini kan salah satu pro kontranya ada di sini. Jadi begini, sebelum kita masuk ke satu akun, satu nama satu akun, kita harus melihat dulu bahwa hari ini kondisi sosial media di Indonesia, bahkan di dunia, sedang mencari jalan keluar dari permasalahan yang selama ini juga dibiarkan tapi lama-lama menjadi membingungkan. Saya mencari informasi mengenai anonimitas gitu ya. Jadi bagaimana akun-akun yang tidak bernama ini, apakah ini mempunyai manfaat buat kalau saya lihat secara awam tadinya platform diuntungkan karena banyak sekali orang yang menggunakan platformnya. Tetapi di sisi lain ternyata setelah saya selidiki, anonimitas ini menjadi sebuah permasalahan besar buat mereka karena ini sedikit banyak merugikan mereka sebagai platform karena mereka lama-lama tidak dipercaya lagi kalau terlalu banyak anonimitas di dalam akun mereka. Sebenarnya anonimitas itu tidak dilarang di dalam, mereka juga tidak ada platform yang melarang itu. Tapi lama-lama mereka merasakan ini jadi seperti senjata makan tuan. Dan yang kedua, di berbagai negara, bahkan sebesar Uni Eropa, itu mereka punya Digital Services Act yang mencoba untuk bukan melarang anonimitas, tetapi platform harus bertanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa, platform harus bisa sudah mulai menghitung apa kerugian kalau punya anonimitas. Mereka harus memantau kegiatan, bukan memantau, mereka harus tahu platform ini ya, bagaimana anonimitas itu pergerakannya, mereka harus tahu. Jadi kalaupun nanti ada kejahatan yang dilakukan, penegak hukum akan bertanya langsung kepada platform. Sebenarnya ini permasalahan awal kita. Kita belum bisa berdiri sama tinggi dengan platform di Indonesia. Sehingga aturan yang dijalankan oleh platform adalah aturan mereka. Nah, satu akun satu nama satu akun sebenarnya adalah ujung daripada kebingungan seluruh dunia.
Filipina barusan juga mengangkat isu mengenai satu akun ini. Sedang diusulkan, belum diterapkan. Tapi banyak negara sudah mulai mengusulkan ini untuk didiskusikan. Karena sudah terlalu bingung menghadapi anonimitas yang sudah mulai mengganggu, dari mulai penipuan online, kekerasan terhadap anak online, kekerasan, bullying, dan terakhir phone farming yang dipakai bukan hanya untuk bisnis atau usaha, tapi juga dipakai untuk menggiring opini. Ya. Jadi ada opini yang kemudian ditangkap dan kemudian disebarkan oleh orang yang punya 1.000 akun. Di dalam jaringannya ada sekitar mungkin 10 orang, masing-masing punya 1.000 akun, Ya. dimultiplikasi, Baik. dan Kami kita tangkap, melihat Mas, bahwa poinnya. anonimitas ini sudah, ya. Oke, kami sudah tangkap poinnya. Sekarang saya mau tanya nih ke Mas Enda. Dari pernyataan Mas Niko tadi, ada 2 poin lah setidaknya yang saya tangkap. Yang pertama, banyaknya anonimus tadi. Kemudian dari banyaknya akun anonimus tadi itu berpotensi untuk tadi melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, penyebaran provokasi, dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks di Indonesia, satu orang satu akun itu apakah akan sesignifikan itu untuk memprevensi atau mencegah itu, Mas Enda? Ya, saya mulai dari yang saya setuju juga dengan Bang Niko ya, bahwa saat ini memang kita punya challenge, punya tantangan bagaimana kita berhadapan dengan yang namanya media digital ini gitu ya. Ada banyak challenge lah di situ. Ada masalah ekonomi, ada masalah budaya, ada masalah mungkin etika juga gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mau coba analisa, kalau kita memang mau coba tangani tantangan-tantangan itu, maka tentu kita harus menggunakan analisa, mencari akar masalahnya yang dengan analisa yang benar. Kurang lebih kayak gitu ya. Jangan coba mencari solusi-solusi jalan tengah karena itu kita pikir gampang gitu. Jadi kalau menurut saya segala permasalahan yang tadi disampaikan, illegal content misalnya katakanlah ya, pornografi gitu. Yang disalahkan kontennya, bukan bukan kemudian wah banyak yang nyebarin akunnya gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Ada penipuan online, ada pembulian, ada predator seksual terhadap anak kecil. Yang ilegal tuh act-nya gitu ya, tindakannya itu legal dan sampai sekarang pun itu semua ilegal gitu. Kalau di judi online, kalau itu ditangkap, dinyatakan diproses karena itu sudah menjadi sebuah tindakan terhadap aksi-aksi kriminal tersebut gitu. Sekarang masalahnya gini, kalau kita bilang sebuah akun anonim tadi juga disampaikan tidak ilegal. Jadi kalau misalnya kita mencoba menyalahkan akun anonimnya, lalu kemudian kita bikin aturan, oh satu orang satu akun aja. Menurut saya itu tidak menyerang atau tidak mencapai ke akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Sama kayak misalnya kemarin demo yang disampaikan atau ditangkap, oh perusuh-perusuh di jalan. Tapi akar masalahnya apa? Akar masalahnya kan ada rasa ketidakadilan gitu. Nah, Jadi itunya nggak tidak efektif disentuh. nih, Mas Jadi Enda menurut saya mau bilang kayak gitu, Mas. Ya. Jadi nggak efektif sebenarnya. Jadi menurut saya mendukung ya bahwa teman-teman anggota DPR ini mencoba mencari solusi terhadap keresahan yang terjadi di masyarakat. Tapi saya juga mendorong dan sangat menganjurkan dan juga sangat menginginkan sebenarnya agar kemudian permasalahannya itu diselesaikan di akar masalah, bukan di ujungnya tadi sempat disampaikan oleh Bang Niko. Ya. Jangan diselesaikan di ujung-ujungnya yang mana menurut saya tidak akan efektif. Kenapa tidak akan efektif? Ada banyak lah kita bisa bahas lagi berikutnya ya bahwa kemudian kenapa tidak efektif gitu. Tapi karena permasalahan utama menurut saya adalah karena itu bukan akar masalahnya. Akar masalahnya adalah tadi yang disampaikan kriminalitas, pornografi, etika dan lain sebagainya gitu. Kurang lebih seperti itu. Tuh. Mas Niko, jadi ternyata kalau menurut Mas Enda ini kurang efektif, tidak efektif kalau memang mau memberantas act-nya tadi. Sedangkan kalau misalnya kita lihat ya Gen Z misalnya atau mungkin bapak-bapak ya Jason, banyak kok yang punya second account. Second account ini maksudnya account nomor 2, tidak menggunakan nama asli, tapi mungkin cuma posting soal makanan, soal fashion hari ini yang tidak dicitrakan di media sosial aslinya. Nah, apakah ini akan membatasi yang namanya tadi saya mention kebebasan berekspresi untuk orang-orang yang tidak menyalahgunakannya, Mas? Mas Niko? Ya, oke. Satu, disclaimer, saya tidak pernah menyatakan itu efektif ya. Saya tidak pernah menyatakan itu setuju. Saya menyatakan itu adalah pernyataan kita yang sudah kebingungan. Ya begitu. Dan bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi ini terjadi di seluruh dunia. Semua bingung bagaimana menghambat
penyebaran hal-hal buruk yang terjadi di online. Masalah yang Bang Enda sampaikan tadi, saya setuju akar permasalahannya, but it's the different story, ini diskusi yang lain. Kenapa? Karena memanjang, nanti akan melebar. Tetapi maksud saya, kita berbicara mengenai bagaimana negara hadir untuk sama-sama menciptakan ekosistem yang baik. Setuju apa enggak? Kita harus setuju dulu di situ. Contohnya misalnya begini, boleh nggak anonimitas untuk jualan? Boleh atau enggak? Boleh aja Kalau Mas. nggak boleh artinya, hah? Boleh, banyak masyarakat yang kayak gitu Mas. Satu akun satu pribadi, satunya buat jualan. Ada kan Mas yang kayak gitu? Bukan. Saya nanya, boleh nggak yang anonim ini berjualan? Jualan di ini, boleh nggak? Nggak boleh akun anonim itu dimanapun, nggak boleh akun anonim itu berjualan. Harus ada wadah. Makanya artinya bisa diatur, kita atur sama-sama yuk. Ini bukan mau memaksa, ini kita mau mengatur. Kalau yang saya setuju adalah semua orang yang berpendapat menyatakan apapun di dalam sosial media, mereka harus bertanggung jawab. Setuju apa nggak setuju? Kalau bertanggung jawab setuju. Setuju apa nggak setuju? Baru kita setuju. Setuju kan? Nah, Setuju. Kalau bertanggung ada jawabnya orang iya. anonim, yes, kalau ada akun anonim melakukan fitnah, mengatakan Pak Enda ini dulu ketika dia mau kampanye nanti misalnya, atau dia mau melakukan sesuatu, Pak Enda ini dulu melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Fotonya ditaruh foto yang lama. Dilakukan oleh akun anonim. Mas Enda akan melakukan pengaduan. Mau mengadukan ke siapa? Oke. Ini kita hari ini mencari jalan keluar. Bukan jadi satu akun, satu nama satu akun, ini adalah pilihan ujung yang menurut saya itu udah terlalu ekstrim. Tetapi ayo sama-sama kita duduk, bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan peraturan. Satu undang-undang sekarang sedang digarap oleh DPR, ada undang-undang penyiaran yang nantinya mau sama-sama menciptakan bagaimana membuat konten yang baik. Yang kedua, bagaimana juga ada undang-undang media konvergen. Kalau tidak bisa diatur di sana, yuk kita atur di tempat yang lain. Ada media baru atau media konvergen. Di sisi lain, saya mendorong Komdigi untuk juga membuat aturan yang mengisi kekosongan hukum hari ini. Kalau di TV, orang siaran, ngomongnya saja diatur. Ada etika, ada norma. Berbeda dengan di media streaming misalnya. Tidak ada aturan sama sekali. Tidak ada P3 SPS di sana. So it's different story. Yuk kita atur sama-sama Bang Enda, teman-teman, supaya ada ruang ekosistem yang baik. Jadi ini diganti pemikirannya. Bukan pemerintah mau bikin aturan ngatur-ngatur aja lo pemerintah gitu. Bukan. Baik, tapi cari solusi sama-sama bagaimana ya Mas Niko permasalahan ya. penipuan online, predator terhadap anak dan lain-lain. Kita siapkan dengan sebuah aturan-aturan yang diisi oleh peraturan atau undang-undang. Yuk. Nah, dan Komdigi juga yang akan punya andil di dalam hal ini pemirsa. Saya mau ajak Mas Niko, Mas Enda untuk kita dengar ada pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Wamen Komdigi Nezar Patria, soal usulan satu akun dan satu orang. Yang mengatakan kalau usulan ini sedang dikaji dan menurutnya bisa jadi usulan itu adalah solusi untuk mengurangi konten negatif di media sosial. Itu tadi yang disampaikan oleh Nezar Patria. Saya mau tanya ke Mas Enda. Mas Enda, menurut Anda solusinya kalau tadi akar masalahnya adalah untuk mengurangi konten-konten yang negatif, yang ilegal, yang berbau kriminal, itu apa? Apakah harusnya ada polisi cyber mungkin mengarahnya ke sana? Atau memang nanti harus ujungnya adalah mengatur satu orang, satu account? Ya, ada beberapa permasalahan ya. Jadi misalnya sebagai contoh, kita bicara soal hoax aja dulu gitu ya. Saya sih mendorong agar kemudian kita mencari solusi terhadap penyebaran disinformasi gitu. Tapi permasalahannya adalah, ayo kita coba berangkat dari datanya. Kalau kita berangkat dari 2014 aja, lagi rame-ramenya hoax pada saat itu ya. Dan kemudian didorong tentunya oleh isu politik. Lalu kemudian kita masuk ke 2019, dari pilpres ke pilpres gitu ya. Kalau kita mau bahas, harusnya kita bahas
ada berapa banyak sih hoax politik pada saat 2014, 2019 dan 2024 kemarin gitu. Baru kemudian kita bisa bicara dan bisa lihat, oh ternyata makin ramai, makin membahayakan gitu ya. Atau malah makin turun dan kalau buat saya sebenarnya harusnya datanya makin sedikit orang yang percaya pada hoax. Karena masyarakat juga tidak tinggal diam gitu, dinamis. Kita juga belajar dari kondisi yang terjadi. Sekarang yang sedang ramai apa sebenarnya? Yang banyak dirugikan masyarakat itu adalah soal penipuan secara digital ya. Phishing, baik itu social engineering maupun juga penipuan-penipuan dengan berpura-pura menginstal APK dan lain sebagainya. Nah, itu harusnya ditangani secara khusus gitu. Jadi berangkat dari data, mana sih yang memang meresahkan, mana yang berkurang. Kemarin sempat Komdiji juga mau bikin undang-undang untuk melarang anak usia tertentu supaya kemudian katanya mencegah pemulihan pada anak. Tapi berangkat dari data nggak gitu. Ada berapa banyak sih terjadi datanya pemulihan pada anak dan kalau nanti memang diundangkan, apakah kemudian terjadi penurunan atau enggak? Kan harusnya kita ngitungnya seperti itu ya. Kalau bikin sebuah peraturan ada tujuannya, objektifnya tercapai atau enggak, kita bisa hitung ulang ada KPI-nya gitu. Tapi saya setuju sama Bang Niko bahwa sama-sama yuk bagaimana caranya kita menciptakan yang namanya dunia digital ini jadi sesuatu yang nyaman. Nah, siapa sebenarnya pihak-pihak yang paling bertanggung jawab? Salah satunya adalah para ini stakeholder harus dipanggil tuh Bang Niko ke Komisi 1 menurut saya. Meta, Google, lalu kemudian juga penyedia layanan ASP-nya, Telkomsel, semua gitu ya. Anda punya tanggung jawab di sini, gitu. Anda punya tanggung jawab di sini. Ayo gimana cari solusinya? Bukan hanya Komdiji, bukan hanya DPR saja, tapi yang paling banyak punya peran di situ, gitu ya. Nah itu gimana caranya? Apakah dari policy yang makin kuat? Apakah mereka juga punya teknologi yang mereka gunakan? Termasuk tadi Anonymous, mereka juga dari sisi behaviornya, postingnya mungkin terlihat dari robot. Jauh kok kalau kita berangkat dari 2010, 2014, yang namanya bot itu sudah jauh berkurang banyak sekarang. Termasuk di Twitter juga ya, di X sekarang sudah hampir masih ada, tapi kemudian udah nggak bisa lagi buat kita bikin ribuan jutaan gitu nggak bisa, karena sekarang malah bukan robot tapi organik. Memang si akunnya itu harus di apa namanya harus dibuat diurus gitu ya supaya kemudian seolah-olah kayak organik gitu. Jadi menurut saya masyarakat juga dunia digital juga dinamis bergerak terus gitu ya. Kemudian juga usulan bahwa keresahan bahwa kita harus atur, saya menyambut baik bahwa ada undang-undang yang lagi dibahas juga. Oke. Satu mungkin kalau boleh saya kasih batasannya, tentunya tidak ada yang kemudian merepresi kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Kedua, kalau boleh saya titip pesan Bang Niko ke teman-teman di Komisi 1 juga, bedakan yang namanya komunikasi di dunia digital dan media sosial ini dengan media broadcast tentunya ya. Karena kita nggak menggunakan frekuensi yang free to air, sehingga tidak ada tanggung jawab secara khusus. Perilaku penggunanya juga beda. Kalau di TV kita nggak punya peran banyak, kita cuma bisa nonton, mungkin pindah channel sekali 2 kali. Kalau di internet kita ada ribuan bahkan jutaan channel YouTube, akun yang kita bisa follow. Kita sebagai user, kita punya kebebasan luas untuk memilih apa sih yang mau kita konsumsi, apa yang tidak. Nah itu perlu difaktorin ke dalam pembahasan. Dibedakan bahwa begitu kemudian ya. ada sebagian besar tanggung jawab itu ada di sisi user. Jadi nggak harus semuanya tanggung jawab itu ke para si tadi ya, seolah-olah misalnya kayak illegal content. Ya, kita nggak harus baca kok gitu. Kita bisa kok baca yang lain. POV-nya untuk melihat penggunaan media sosial dan juga broadcastnya itu dibedain gitu ya. Terakhir ke Mas Niko, tadi kita sempat agak debat dikit tuh Mas, boleh apa enggak misalnya akun anonim itu jualan atau enggak. Kan kalau untuk menjawab itu juga sebenarnya kan aturannya sedang digodok. Artinya belum ada jawaban boleh atau enggak. Dan yang kedua adalah gini, kalau satu account, satu orang satu akun, bagaimana orang yang misalnya punya 2 akun, yang satu tuh nggak anonim. Kalau kita lihat KBBI anonim tuh artinya nggak ada namanya, nggak ada identitasnya. Tapi ini ada misalnya. Tapi satu peruntukannya untuk jualan misalnya atau untuk branding sosial media. Satunya untuk akun pribadi, dua-duanya ada nama. Itu gimana tuh Mas? Itu yang saya lebih setuju. Jadi begini, menyambut ide bahwa kalau kita setuju bahwa semua orang harus bertanggung jawab. Ide saya adalah, saya misalnya, Juniko Sihaan, punya akun TikTok 1. Kemudian saya mau punya yang anonim, mau 10 pun. Satu yang buat keluarga, satu yang buat menampilkan foto-foto saya di dalam, karena hobi saya foto-foto, satu lagi akun untuk yang lain dan berikutnya, boleh. Tapi terdaftar di satu akun. Jadi kalau nanti terjadi apa-apa, ada penegakan hukum, penegak hukum bisa datang kepada TikTok, misalnya. Ini akun, ini namanya misalnya pembela kebenaran, nama anonimnya gitu kan.
Kemudian ditanya, ini akunnya siapa? Jelas akunnya siapa. Tidak akan, jadi nggak sembarang orang, hanya APH yang bisa datang kepada platform untuk menanyakan kalau terjadi apa-apa. Misalnya ada yang mengadukan, akun ini melakukan penipuan, predator, akun ini menghina misalnya, atau memfitnah. Saya misalnya mau, atau saya yang dirugikan katakanlah gitu ya, atau siapapun itu. Kemudian, ini fitnah, saya tidak pernah melakukan kejahatan ini akan merugikan saya atau merugikan siapapun itu. Kemudian datang melakukan penegakan hukum. Kemana saya? Saya harus datang ke melakukan pelaporan aparat penegak hukum datang kemudian menanyakan siapakah akun ini. Platform harus bisa memberikan. Nah, itu menurut saya nggak ada masalah. Akun yang mau punya lebih dari 10 juga nggak ada masalah. Mau pakai akun anonim pun tidak masalah. Tetapi akun ini menginduk kepada satu orang. Baik. Jadi tidak ada satupun orang yang tidak bertanggung jawab dengan akun mereka, Jadi baik maupun buruk. intinya apapun nama akunnya harus ada orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban kalau seandainya terjadi sesuatu dengan postingan-postingannya. Nanti akan kita nantikan ya Jason, apa perkembangan dari wacana aturan ini supaya nanti bisa diimplementasikan ke masyarakat. Terima kasih Mas Niko, terima kasih Mas Enda karena pagi ini sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.